materi kita sore ini sebenarnya al-jami atau fikih ini ya? Oh, al-jami. Nah, jadi materi kita adalah kitab al-jami fi ahkam wa adabis sibyan ya. Atau pada buku kalian itu adalah hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak ya. Untuk kuisnya ya, sebelum kami lanjutkan ya, untuk kuisnya insya Allah nanti malam itu akan ada pengumuman ya, akan saya sampaikan kepada kepada pengurus siapa yang menangkan kuis ya. Mungkin nanti tidak tahu ya dari panitia apakah ada sesuatu hadiah atau mukafaah ya bagi pemenang, saya kurang tahu ya, tapi yang jelas nanti akan kami sampaikan siapa yang telah memenangkan kuis pada kuis untuk materi kitab ini, materi hukum dan adab-adab dalam mendidik anak. Kita menginjak pada pasal yang ke-8 ya, dimana pada pasal ke-8 ini pasal tentang memperhatikan pendidikan anak dengan berwasiat ya, kemudian memberikan dorongan dan menganjurkan mereka untuk mencari ilmu serta mencatatnya. Kalau di dalam kitab ini yaitu al-ihtimamu bi ta'lim sibyan wal wasayatu lahum bidzalik wa tarkibuhum wa hathuhum ala talabil ilmi wa kitabatihi wa sabru ala dzalik. Jadi ada 4 perkara ya, yaitu mementingkan mengajari anak yang pertama, yang kedua adalah berwasiat kepada mereka tentang perkara tersebut, yang ketiga adalah mendorong mereka serta menganjurkan mereka untuk menuntut ilmu dan mencatatnya, dan yang terakhir yang keempat adalah bersabar di atas hal yang demikian itu ya, itu pada saat menuntut ilmu, demikian pula mencatatnya, atau bisa pula dari sisi orang tuanya itu bersabar di dalam memberikan wasiat, mengingatkan hal demikian kepada anak-anaknya. Jadi dari pasalnya itu menunjukkan bahwa pembahasan di pasal ini cukup panjang ya. Makanya kalau di dalam kitab ini itu ada sekitar berapa halaman ya? Sekitar 18 halaman kayaknya ya, dari halaman yang ke-37 sampai 55 ya. Dari catatan-catatan riwayatnya juga banyak ya, dari nomor 72 sampai nomor 136 ya. Artinya di situ berbagai nukilan dari athar salaf ya, itu cukup banyak yang disebutkan di dalam pasal ini gitu loh ya. Sehingga mungkin pada pertemuan kita khusus untuk pasal ini kita nggak selesai di satu pertemuan ya, mungkin 2 pertemuan baru akan selesai ya. Dan ini merupakan arahan bagi orang tua ya, bagaimana memberikan bimbingan kepada mereka di saat mereka belajar ya. Demikian pula arahan bagi para pengajar, bagaimana para pengajar itu punya arahan terhadap anak didiknya seperti yang disebutkan di dalam isi kitab ini gitu ya. Karena disebutkan di situ adalah tentang perkara-perkara ya, dorongan, menuntut ilmu, berwasiat, mendorong, demikian pula menganjurkan serta mencatat, bahkan bersabar di dalamnya ya. Yang pertama adalah seperti yang ada di dalam kitab kalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bi qaulihi ta'ala
wa atainahul hukma sobiyyah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berikan kepadanya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam, hikmah di waktu dia masih kecil. Maka diterangkan oleh beliau adalah huwa Yahya bin Zakaria, dia adalah Yahya bin Zakaria, dan beliau ini diterangkan u'tiyal fahmu wal ibadatu wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau ini diberikan kefahaman dan ibadah, maksudnya adalah ketaatan ataupun kesolehan, itu di waktu masih umur 7 tahun, ya. Kalau di dalam buku kalian itu lebih diringkas, ya, lebih diringkas, ya, karena ada beberapa yang tidak disebutkan seperti asli daripada kitab ini, gitu. Yaitu langsung pada perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-hikmatu fi hadza kullih ta'atullahi ta'ala wal ittiba'u laha wal fiqhu fi dinillahi wal amalu bihi. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hikmah itu mencakup seluruh perkara ini, yaitu pertama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah. Kemudian yang kedua ittiba' laha, ya, mengikuti ketaatan atau perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu paham terhadap agama Allah. Dan yang terakhir adalah beramal dengannya, ya. Itu makna daripada hikmah di sini. Pada poin yang pertama dan kedua, yaitu taatullah, mentaati Allah dan mengikuti ketaatan, ini seolah-olah sama gitu loh, tapi beliau bedakan di sini, ya. Ya. Mentaati Allah itu kan dimaklumi, kan. Tapi kalau mengikuti ketaatan gitu, itu kan ada perkara-perkara yang dimaklumi tentang masalah wasilah, ya. Ya. Juga bahwa satu ketaatan kepada Allah itu akan melahirkan ketaatan lainnya gitu. Amal soleh akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Artinya pada saat seorang hamba dia mentaati Allah dalam satu ketaatan, itu diantara barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan itu akan tetap ada, namun kemudian dia akan bisa mentaati Allah di dalam hal lainnya gitu loh. Atau pada ketaatan yang semacam itu tapi menjadi lebih baik gitu loh. Jadi lebih baik. Nah, ya, ini yang ada pada buku kalian. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita balik lagi pada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam kitab Al-Firdaus bi Ma'suril Khitab, ya, bahwa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami berikan kepadanya, kepada Nabi Yahya, hikmah di waktu masih kecil, itu di situ disebutkan u'tiyal fahmu wal ibadatu wa huwa ibnu sab'i sinin. Beliau diberikan kefahaman dan ibadah padahal beliau umurnya masih 7 tahun. Ini merupakan ada isyarat, ya, berkaitan tentang masalah umur 7 tahun itu. Karena umur 7 tahun itu umur yang bisa dikatakanlah umur mulai tamjiz, ya. Ya, mulai tamjiz. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud umur 7 tahun itu berarti bukan 7 tahun berjalan, ya. Maksudnya bukan 7 tahun ini menuju 8, bukan gitu. Tetapi diterangkan oleh para ulama adalah umur yang menuju ke 7. Sehingga umur 6 ke atas itu masuk kategori di situ. Makanya penjelasan tentang memukul anak pada waktu umur 10 tahun diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah umur 9 menginjak ke 10. Bukan 10 menginjak ke 11, tapi 9 menginjak ke 10. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Dan kalau kemudian di sini sejak umur kecil ya, Mas, umur 7 tahun diberikan kefahaman ibadah untuk seorang nabi, ini bukanlah hal yang iskal. Karena Nabi Isa alaihissalam pun beliau bisa memberikan jawaban pertanyaan atau bisa berbicara dikala beliau masih berada di dalam ayunan pada waktu ibunya ditanya. Dan itu tidak cuma berlaku untuk Nabi Isa, bahkan anak laki-laki yang ibunya menuduh juret seorang Bani Israel, orang soleh dari kanan Bani Israel yang dituduh dia telah berzina dengan wanita tersebut, juga mampu untuk berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau diberikan kefahaman umur 7 tahun, ibadah umur 7 tahun itu adalah sesuatu yang tidak iskal gitu loh. Ya. Dan terkadang kita dapati pula pada sebagian orang ya, atau sebagian anak itu sejak kecil dia sudah punya sifat seperti itu, mendekat kepada ibadah, seneng pada agama gitu loh. Ya. Paling tidak selama saya belajar ya, kami belajar itu pernah mendapati 2 orang ya, anak masih SD kelas berapa ya, 3 kalau kelas 4, tapi agak aneh gitu loh. Orang tuanya biasa-biasa, enggak kemudian kuat ibadahnya juga enggak, biasa-biasa sekali gitu ya. Tetapi orang tuanya itu bertanya kepada kami waktu itu ya, punya anak masih kelas 3 atau 4 SD tapi punya kebiasaan enggak lazim, senangnya puasa Senin Kemis, senangnya sholat malam, senangnya banyak sholat, kemudian banyak berdoa. Kadang dia bertanya dari mana dia seperti itu gitu. Ya, sampai suatu saat kami diundang di rumah. Kemudian anak yang namanya anak kecil ya, dipanggil sama orang tuanya enggak mau, dia lari gitu loh. Ya, cuman pada suatu saat saya kami ngajar di suatu sekolahan ya, di SMA. Ya. Ada satu anak itu yang punya semangat belajar melebihi yang lainnya, agak aneh gitu loh. Belajar rajin sekali, ibadahnya juga kuat gitu. Ya. Sampai tatkala kemudian mengajar sekitar 6 bulan baru saya tahu anak SMA itu ternyata anak kecil yang dulu umurnya masih sekitar 9 tahun atau 10 tahun itu, yang orang tuanya dulu mengeluhkan pada kami karena kok kayak gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya setelah itu belajar di pondok di tempat kami ya, itu juga aneh gitu loh, karena yang lain belajar bahasa Arab, belajar baca kitab itu harus waktunya sekian, 1 atau 2 tahun baru bisa baca, dia 6 bulan bisa. Dan juga aneh apa istilahnya, dinasihati itu mudah sekali. Orang belajar bahasa Arab disuruh ngapalkan kitab kamus itu, bukan kamus yang Al-Munawir, yang Mahmud Yunus itu. Padahal waktu saya sampaikan di dalam majelis saya pernah melihat ada seorang anak belajar itu luar biasa sampai kitab Mahmud Yunus dihafal gitu. Dia mendengar dan dia tiru gitu loh, dan dia hafalkan juga. Ya, dihafalkan. Ya. Dan kemudian saya ajak untuk belajar kepada guru kami. Juga di sana sama saja. Ya, tidak ada pelajaran menghafal kitab Nuniyah. Dia menghafal kitab Nuniyah sampai cerita di hadapan saya, hafal bukan kitab Nuniyah, Alfiyah saja. Yang 1000 syair itu baru sebentar udah hafal 300 syair gitu. Menghafal Al-Quran juga sebentar, cuma waktu sekitar 8 atau 9 bulan. Kadang ada seperti itu gitu loh. Kami kalau biasanya seperti itu ya, mungkin dari bapak moyangnya, nenek moyangnya dulu pernah ada yang berdoa sehingga diberikan hal yang demikian itu. Padahal dari keluarga yang sangat biasa. Itu yang satu. Yang satunya juga sama. Yang pernah kami lihat itu yang satunya sama. Ya, anak kelas 5 SD tapi
sudah punya catatan ringkasan buku-buku fikih, buku-buku agama, buku-buku akidah. Orang tuanya sampai bingung. Sampai ditunjukkan di gudangnya catatan-catatannya tentang masalah fikih, masalah ini, itu, dan yang lain sebagainya. Ya, dia hanya mengalir saja. Orang lain senang main-main, dia senangnya belajar, menghafal, dan yang lain sebagainya. Dan akhirnya di dalam belajar juga berhasil. Wallahu ta'ala alam. Yang ingin kami tekankan dalam perkara ini ya bahwa kalau diberikan kalau tadi yang dicontohkan sebenarnya jauh kalau dikaitkan dengan ini, tapi kaitannya dengan ibadah gitu. Itu kalau ada seorang anak yang kadang sudah punya kebiasaan seperti itu tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, dan kebaikan itu biasanya adalah kaitannya dengan orang tuanya atau mungkin kakeknya, ya, neneknya, dan yang lain sebagainya. Maka di sini pentingnya untuk kita ya sebagai orang tua, kita senantiasa berdoa, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau toh nanti di dalam mendidik itu pada anak-anak kita tidak mendapatkan seperti yang kita berdoa di dalamnya, tapi bisa jadi adalah nanti setelahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa sampai kemudian diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang jelas yang namanya sebuah keinginan baik, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi keinginan tersebut dikala seorang hamba mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini ya, Nabi Yahya, beliau adalah putra dari seorang nabi yang mulia, Zakaria alaihi wassalam. Kemudian kita lanjutkan. An Yahya bin Abi Katsir qala Sulaiman ibnu Dawud libnihi man arada an yughidha aduwahu fala yarfa al asamin waladihi. Ini dalam kitab Al-Jami' Libni Abdul Bar. Dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata, Sulaiman bin Dawud, dia berkata kepada anaknya, barang siapa yang menginginkan untuk membuat marah musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir, maka janganlah dia mengangkat tongkatnya itu dari anaknya. Maksudnya jangan membiarkan anaknya tidak terdidik adab. Bukan berarti di situ maksudnya suruh memukul anak ya, karena bahasa tentang roful aso ya, ataupun mengangkat tongkat atau memakai tongkat untuk anak, itu bahasa yang dimaksud dengannya itu adalah ta'dibul walad, yaitu mendidik anak, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Nidaun ilal murabbiyin wal murabbiyat oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Itu adalah sebuah kinayah yang menunjukkan tentang mendidik adab ya. Di sini kenapa dikatakan membuat marah musuhnya? Ya karena manakala anak-anak kita didik dengan adab yang benar, maka musuh-musuh Allah, orang-orang kafir itu akan benci dengan kebencian yang besar. Ya. Sehingga dahulu itu nyata dikala dulu di masa saya masih kecil ya, atau di masa saya masih SMA, bukan kecil ya, SMA. Itu kan masa di mana TPA itu benar-benar membesar. Adanya Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai Iqra 6 itu dipelajari di masjid-masjid, bahkan itu sampai tingkat nasional ya, berlaku seluruh Indonesia. Itu dengan adanya gaung itu ada pernah sampai pada kami itu tulisan dari orang non-Islam. Begitu marahnya mereka dengan kondisi itu, adanya ya, anak-anak belajar Iqra 1 sampai 6 karena sampai membumi gitu loh. Ya, sampai membumi.
dan membuat marah karena ketaatan, karena keimanan kepada orang kafir, itu bagian dari ibadah ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Termasuk ibadah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang perlu untuk ditekankan di sini kaitannya untuk tidak membiarkan anak kemudian dibiarkan begitu saja, tapi hendaklah anak itu diperhatikan sisi adabnya. Kalau adab itu nanti tekanannya dalam hal apa? Ya, dilihat saja adab itu ada kaitannya muamalah kepada Allah, ada kaitannya muamalah kepada orang tua, ada muamalah kepada saudara, ada yang berkaitan dengan dirinya sendiri ya. Maka yang ditekankan itu adab-adab yang umum nanti. Nanti akan ada pelajaran sendiri masalah adab. Yang ditekankan adab-adab umum. Karena adab-adab umum itu tatkala diamalkan nanti akan memperhatikan hal yang lebih khusus sebagaimana di dalam kaidah atau di dalam uslub mendidik itu kan bahwa taksis itu ba'da takmim namanya. Memberikan pelajaran yang khusus itu setelah pelajaran yang umum. Demikian pula di dalam mentarbiyah, memberikan pendidikan, adab. Adab itu yang diajarkan yang umum dulu. Yang masyhur. Apalagi berkaitan dengan tabiat. Makan, minum itu kan tabiat. Diajari adab itu. Ya, adab itu. Nanti baru rincian adab yang lain kayak ada. Tapi adab kayak adab makan, minum, adab tidur itu diperhatikan gitu loh. Nah, kalau adabnya itu bagus ya, itu baru nanti diajari hal yang sifatnya adab batin gitu loh. Adab batin itu yang susah untuk apa istilahnya mendidik ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala tatkala beliau memberikan nasihat kepada putranya, itu beliau memberikan nasihat seputar untuk husnudon kepada orang lain gitu. Jadi kalau kamu melihat saudara kamu melakukan sesuatu ya, kemudian sesuatu itu punya beberapa kemungkinan. Mungkin ini, mungkin itu. Maka bawalah kamu kepada sangkaan yang terbaik. Bawalah sangkaanmu itu pada sangkaan yang terbaik. Artinya dididik husnudon dengan cara seperti itu. Nah, untuk mendidik seperti itu juga nggak ringan ya. Misalnya ada saudaranya masih kecil ya, mukul saudaranya. Ya, maka diberi penjelasan, bisa jadi dia mukul kamu itu karena dia marah, karena kamu seperti ini. Ya, bisa jadi juga dia nggak sengaja, berbagai macam kemungkinan itu dibawa kepada makna yang terbaik gitu. Ada makna yang terbaik. Sehingga dari situ, dari kecil itu sudah terdidik untuk bisa punya sifat luas hatinya gitu loh. Nah, itu nanti akan dipelajari di babnya sendiri ya. Tapi itu sebuah gambaran gitu, sebuah gambaran bagaimana mendidik anak. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah nasihat pula yang disebutkan dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad dan Ad-Darimi di dalam sunannya dari Su'aib bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Husain. Dia berkata, balagoni anna Luqman kana yaqul ya bunaya la tata'allam al-ilma litubahiya bihi al-ulama au tumariya bihi as-sufaha au turaiya bihi fil majalis wala tatrukil ilma zuhdan fihi wa raghbatan fil juhal. Ya. Dia berkata, wahai anakku, la ta'allamil ilma, jangan kamu mempelajari ilmu dalam rangka untuk berbangga di hadapan para ulama. Ya, berbangga di hadapan para ulama. Artinya kalau berbangga kan arahnya menyaingi gitu loh. Ya. Ya. Dan jangan pula ya di situ au di situ bisa maknanya pengatofan ya. Atau jangan pula kamu mempelajari ilmu itu dalam rangka untuk membantah orang-orang yang bodoh, membodohi orang-orang bodoh.
Orang bodoh sudah dibodohi dengannya. Ya, ya. Dan jangan pula kamu ya, mempelajari ilmu dalam rangka untuk kamu bisa riya di hadapan majelis-majelis, ya, di hadapan orang banyak, di hadapan majelis-majelis yang ada. Dan jangan kamu tinggalkan ilmu karena kamu merasa cukup dengan ilmu, ya. Dan juga jangan kamu tinggalkan ilmu dikarenakan ingin untuk ya untuk mendapatkan kecintaan orang-orang yang bodoh atau karena mencintai orang-orang yang bodoh. Ini nasihat yang sangat bagus. Ya, nasihat yang sangat bagus. Ya. Kita tahu bahwa anak kecil itu tatkala dia dididik ya, dididik. Ini kan sudah mulai ke arah praktek ya. Tatkala anak kecil itu dididik kan salah satu dari bentuk pendidikan yang bagus itu kan apa istilahnya memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Tidak mengapa memberikan penghormatan, pemuliaan ya. Tetapi mesti dijaga tentang niat benarnya gitu. Niat benarnya itu, niat induknya itu ditanamkan. Biasanya nanti pada anak-anak umur 13, 14 itu nanti tatkala akalnya mulai sempurna, itu awalnya dulu keinginannya ini dapat ini itu nanti jadi bentuk apa ilmu tentang niatnya tersebut akan melawannya. Sehingga dia lebih cenderung untuk apa? Ke arah kebaikan. Ke arah lebih ke bukan ke arah tapi ke arah hal yang utama gitu. Hal yang utama yaitu niat yang benar. Itu biasanya segitu gitu. Dan tidak perlu dipaksakan. Itu nanti mengalir begitu saja. Ya, mengalir begitu saja. Yang paling penting adalah ditempuh ya dengan cara yang baik, nanti akan kelihatan. Dan seorang orang tua atau guru itu hendaknya dia cerdas ya melihat perubahan seperti itu gitu. Ya. Jangan terlalu fokus kepada misalnya anak kok ini nakal, anak kok begini. Tapi fokuslah pada perkara yang perkara-perkara yang nanti dengan perkara itu bisa menjadikan dia berkarakter gitu. Menjadikan dia berkarakter. Ya. Itu penting gitu. Karena kalau sudah karakter itu jadi, nanti jadi itu nanti balik itu dia bisa memikir sendiri gitu loh. Tidak perlu orang tuanya kesini itu sudah nanti punya kecenderungan. Dan itu hasilnya akan bagus ya. Ya. Akan bagus. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian diterangkan an Musa ibni Ali an abihi ana Luqman al-Hakim qala libnihi ya bunayya ibtagil ilma saghiran fa in ibtigha al-ilmi yashqu 'alal kabir. Dari Musa bin Ali, dari bapaknya, bahwa Luqman dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, carilah ilmu di waktu masih kecil, dikarenakan mencari ilmu itu akan memberatkan bagi orang yang sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Ini ada dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih Ibnu Abdul Bar. Ya. Memang tentang riwayat ini ada pembahasan ya. Karena di situ kalau perkataan dari Luqman, ya di situ ada pembahasan gitu. Karena biasanya jalannya itu kepada biasanya kepada sahabat. Kepada sahabat. Ya. Atau kepada tabi'in. Ya. Kadang seperti itu. Biasanya kepada tabi'in, bukan kepada sahabat. 6. Ya. Maka mencari ilmu di sini di waktu kecil, nasihat yang ada di sini adalah nasihat yang benar. Di mana mencari ilmu di waktu kecil, ya, dianjurkan untuk mencari ilmu di waktu kecil karena mencari ilmu itu berat bagi orang yang sudah dewasa. Ya walaupun ada yang berhasil, seperti Ibnu Hazm itu dia belajar sudah dewasa, tapi jadi imam juga.
Tapi kan jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya seperti itu kan nggak banyak gitu loh. Ya, ada di kalangan di tempat kita itu juga ada kok. Ada satu bapak-bapak itu ya, bapak-bapak kadang belajar bahasa Arab ya nggak begitu paham gitu loh. Dia karena pegawai begitu pensiun, dapat uang pensiun kan. Uang pensiunnya itu digunakan untuk belajar ke Saudi gitu loh. Dia berangkat ke Timur Tengah, ke sana. Ya. Juga pernah yang kami lihat ada seorang pemuda umur dia kena sufi ya. Nah, sufi kemudian bertobat. Umur sudah 40 tahun, belum menikah dia. Ya, begitu kenal agama, dia belajar ya dengan sungguh-sungguh sambil nyari uang, kumpul sekian puluh juta, akhirnya berangkat ke Timur Tengah dia, belajar di sana. Ya. Sempat waktu itu kami bertanya kepada sebagian teman kami yang ada di sana, kamu kenal dengan si Fulan enggak gitu. Si Fulan ini dia umurnya sekian, oh iya, orangnya paling tua di situ gitu, tapi semangat belajarnya. Tapi kalau ditanya Syekh cuma diam, kadang senyum-senyum ya, karena wajar latar belakangnya. Yang lain bisa jawab, dia cuma senyum-senyum saja ya. Dan dia di sana nampak sungguh belajarnya. Ya namanya belajar sampai istilahnya kadang tidak seperti yang lainnya, atau ada istilahnya keterlambatan. Jangan hal itu menjadikan seseorang untuk patah semangat ya. Ya. Al-Imam Syafi'i itu punya murid. Ya, Rabi'ah bin Sulaiman. Ya, itu sampai Imam Syafi'i mengulangi pelajaran selama 40 kali tidak paham gitu. Sampai beliau rahimahullah ta'ala itu malu, di majelis itu malu, kemudian pulang ke rumah. Maka Imam Syafi'i dengan penuh kasih sayang itu beliau mendatangi muridnya dengan penuh kasih sayang, mengajarinya sampai kitab Al-Um, karya daripada Imam Syafi'i itu yang meriwayatkan adalah beliau. Yang meriwayatkan Rabi'ah bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kajian Kamusa di sini ya, belajar ada ibu-ibu, ada yang masih muda ya, jangan hal demikian itu menghalangi untuk belajar. Ya. Jangan hal demikian itu menghalangi untuk belajar. Pokoknya rajinlah belajar sampai nanti merasakan nikmatnya di dalam belajar. Karena kalau sudah merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya ilmu, ya, nikmatnya belajar, nikmatnya ilmu itu, kalau dia kehilangan nikmat itu, dia akan merasakan bahwa nikmat-nikmat yang lainnya itu masih kalah dengan nikmat itu. Nikmat belajar itu. Yang paling enak itu nikmat belajar. Duduk di majelis ilmu, ada seorang guru ngajari, itu Masya Allah itu enak gitu loh. Di situ taman surga ya, di situ menenangkan, menjadikan di dalamnya ada ketenangan. Dan orang yang mengajar dan orang yang diajar itu sama-sama punya kemuliaan ya. Kalau orang yang mengajar akan disolawati oleh para malaikat, sampai-sampai semut di dalam liangnya itu pun mensolawatinya. Sebagian riwayat para malaikat itu akan memintakan ampun, sampai ikan-ikan di lautan juga ikut memintakan ampun. Itu kalau orang yang mengajari kebaikan, artinya para pendidik itu seperti itu. Tapi kalau orang yang belajar bagaimana gitu loh. Orang yang belajar itu keutamaannya besar pula gitu. Orang yang diharapkan dia senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya akan dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adanya majelis ilmu, ada seorang guru, ada murid yang belajar, ini kenikmatan yang sangat besar gitu. Kenikmatan yang sangat besar.
Ya, makanya kalau ada di suatu daerah orang semangat belajar tapi nggak ada gurunya, ya repot. Ada gurunya nggak ada muridnya, ya repot gitu loh. Ya repot. Yang mau diajar siapa? Orang semua nolak semua untuk belajar. Tapi kalau kemudian ada orang yang belajar, ada yang mengajar. Nah, ini memakmurkan bumi namanya. Dengan ketaatan kepada Allah, memperbanyak orang soleh, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diterangkan, bahkan yukol dikatakan, ya, man adaba ibnahu sogiron korot bihi ainuhu kabiron. Barang siapa yang mendidik anaknya di waktu kecil, maka dia akan bahagia di waktu dewasa. Ya. Waktu anaknya dewasa dia akan bahagia. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan dibandingkan dengan anak soleh. Tidak ada. Ya. Coba saja misalnya di antara kalian itu punya anak hafal Quran itu. Coba renungi dengan baik dikala kholwat kepada Allah, dikala berdoa kepada Allah. Itu nggak terasa nanti air mata akan menetes. Itu baru anak hafal Quran gitu. Bagaimana kalau anak itu tidak sekadar hafal Quran, tapi dia punya ilmu, bermanfaat ya. Ya. Niscaya kebahagiaannya itu benar-benar sampai di dalam hati gitu. Ya. Ya. Sehingga tidak sedikit ya kita dapati orang yang anaknya kaya raya, berbangga dengan anaknya yang demikian-demikian, tapi pada saat kemudian momen-momen tertentu dia menangis kadang orang tua. Karena momen penting di keluarga ada yang meninggal, ibunya meninggal, bahkan tidak bisa datang karena anaknya kerja di Eropa. Ya, atau kerja di mana. Ya memang uangnya datang. Terbantukan. Tetapi ini tidak akan bisa dikalahkan dengan kenikmatan manakala seorang orang tua di hadapan dirinya, dikala dia sudah sepuh, ada anak yang soleh. Ada anak yang soleh. Dan kalau anak yang soleh seperti itu biasanya makbulnya doa tidak sekedar kaitannya dengan orang tua, bahkan untuk umat Rasulullah. Seperti Uwais Al-Qarni pada waktu dia berbakti kepada ibunya. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan ini. Ya, kenikmatan orang mendapat anak soleh, kenikmatan seorang dia punya anak yang punya ilmu agama, ya. Kemudian keluarganya itu diliputi dengan ilmu amal soleh. Itu kenikmatannya melebihi para raja dan keluarga para raja. Ya, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri dalam masalah itu. Bahkan andaikan mereka itu tahu kenikmatan yang para penuntut ilmu ya itu berada di dalamnya, demikian pula para ulamanya tentunya, misalnya mereka akan merampas kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Asar Umar beliau mengatakan, ta'allamul ilma madumtum sigaran qabla antasiru sadatan ru'asa mangduran ilaikum fa illam ta'allamu qabla dzalik istahyaitum an ta'allamu ba'dal kibar fa baqaitum juhalan ta'khuduna minal asagir wa yajri dzalika bikum. Umar bin Khattab beliau mengatakan, pelajarilah oleh kamu ilmu selagi kamu itu masih kecil. Sebelum kamu itu menjadi orang yang sebelum kamu itu menjadi pemimpin sadah. Sebelum kamu menjadi tokoh, ya, kepala tokoh. Yang mana kalau sudah menjadi pimpinan, menjadi tokoh itu akan mangdurun ilaikum. Ya, mata-mata orang itu akan tertuju kepadamu. Di saat mata-mata tertuju itu kan susah. Maka apabila kamu belum belajar, kamu tidak belajar
sebelum itu, ya, artinya dikala masih muda tidak belajar, ya kamu akan malu suatu saat manakala belajar setelah dewasa. Tatkala malu, maka yang tetap untukmu, kalau kamu nggak mau belajar tapi tetap malu, ya, karena malu tersebut, kamu tidak belajar karena malu, ya kamu akan menjadi orang yang bodoh, ya, yang mana kamu mesti mengambil ilmu itu dari anak-anak kecil, orang yang umurnya lebih muda. Maka fayazri dzalika bikum, maka itu sudah menjadi celaan bagimu, ya. Makanya ya, tatkala orang itu sudah tua kemudian belajar pada yang lebih muda itu, apalagi kalau misalnya ustadznya yang masih lebih muda itu kadang istilahnya kurang bisa menempatkan, wah itu loro hati gitu, ya, loro hati. Tapi kalau dia dapati guru walaupun lebih muda tapi bisa menempatkan, itu nikmat. Itu akan memudahkan. Rasa malunya menjadi hilang karena merasa dihormati, dimuliakan. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau umur sekitar puluhan, ya, sekitar 20-an atau berapa, hampir 30-an lah, sekitar segitu. Di mana beliau kadang bersama Umar bin Khattab, bersama para pembesar Muhajirin dan Ansor kan. Itu beliau sering diam, padahal beliau tahu ilmu, dia diam. Dalam rapat itu diam karena beliau masih muda, merasa yang termuda di antara mereka. Tetapi Umar mengatakan, takalam, bicaralah kamu, apa yang menahan kamu untuk berbicara gitu. Juga tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah hadis gitu loh, tentang permisalan seorang mukmin. Bahwa permisalan seorang mukmin itu seperti sebuah pohon. Ibnu Umar sudah mengatakan bahwa pohon itu kurma dalam hatinya. Beliau mau mengatakan, tapi beliau setelah itu melihat di kanan kirinya semua orang lebih dewasa, lebih tua. Maka beliau menahan diri. Kemudian Rasul menyampaikan ternyata pohon itu adalah benar-benar pohon kurma, seperti yang disangkakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini menunjukkan anak muda, walaupun dia punya ilmu, tetapi dia masih melihat bahwa yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang lebih dewasa, sehingga dia tidak langsung tasodur, langsung muncul, tapi dia menghormati. Karena kemunculan itu ada waktunya. Kemunculan itu ada waktunya. Kalau kita lihat ya, para ulama, misalnya Syekh Utsaimin muncul, itu kan ada waktunya. Syekh bin Baz waktu itu menjadi ulama besar, Syekh Utsaimin muncul. Seiring itu kemunculannya, seiring berjalannya waktu sampai kemudian benar-benar ditampakkan oleh Allah. Makanya kalau ada yang mendadak, biasanya para ulama itu akan menguji. Mendadak, seperti Imam Bukhari itu dulu, karena memang hafalannya itu terkenal di mana-mana, sampai para ulama ahli hadis ingin menguji sampai kemudian diuji gitu. Ya. Makanya kalau dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ingin menulis kitab, waktu itu belum ada namanya kitabnya. Setelah tertulis, beliau melihat kan ulama-ulama di sekitar beliau kan banyak. Maka kitab itu dibawa di hadapan para ulama, bahkan diterangkan sekitar 70 ulama ya, untuk membaca. Maka para ulama sepakat memuji hasil karya Imam Malik itu, sehingga dengan itu dinamai kitabnya Al-Muwatta, yang disepakati. Karena 70 ulama itu sepakat. Ya, kita tidak tahu jumlah benar 70 atau sebenarnya gambaran bahwa ulama banyak yang sepakat tentang kitab Al-Muwatta. Dan sampai masa kita, kitab Al-Muwatta itu menjadi salah satu kitab terbesar dalam masalah fikih, terutama fikih hadis. Dipelajari terus sampai sekarang. Para penuntut ilmu yang ingin menguasai cabang ilmu fikih ya, kalau pada puncaknya nanti mesti belajar kitab Al-Muwatta. Misalnya dia belajar fikih madzhab Syafi'i, ya, naik. Itu nanti kalau sudah sampai lintas madzhab mesti akan belajar itu juga gitu.
Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini nasihat seperti ini hendaklah dinasihatkan kepada anak-anak. Ya, jangan mereka di waktu kecil tidak ada kesibukan untuk belajar. Ya, tapi sibukkanlah di dalam belajar. Ya. Ada sebuah kisah dari Abdullah bin Ubaid bin Umair. Kana fi hadzal makan khalfa al-Ka'bah halaqatan famara Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu yatufu falamma qada tawafahu jaa ilal halaqah faqala ma li arakum nahaitum haula'il gilman al-gilmana an majlisikum la taf'alu ausi'ulahum wa udnuhum wa afhimuhumul haditha fa innahum al-yawm sigaru qaumin wa yusiku an takunu kibara akhirin qad kunna sigara qaumin thumma asbahna kibara akhirin. Jadi Abdullah bin Ubaid ibni Umair, ya, waktu itu di tempat ini beliau menceritakan di belakang Ka'bah itu ada halaqah. Jadi majelisnya waktu itu dia menyampaikan itu di Masjidil Haram, ya. Di belakang Ka'bah ini adalah halaqah majelis ilmu. Maka lewatlah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia tawaf. Tatkala beliau selesai tawaf, beliau mendatangi halaqah tadi yang ada di dekat Ka'bah. Ya, mali arokum. Kenapa diriku itu melihat kalian itu kok apa istilahnya kalian mengusir mereka anak-anak untuk duduk di majelis ini, kok hanya orang tua saja gitu loh. Intinya seperti itu dari majelis kalian. Maka belum ada jawaban, itu langsung Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan la taf'alu, jangan kamu lakukan seperti itu. Luas-luaskanlah oleh kamu sekalian majelis kalian itu untuk mereka. Ya, dan dekatkan mereka atau dekatilah mereka. Itu bisa dibaca apa atnuhum, bisa dibaca utnuhum, ya. Kalau atnuhum berarti dekatkanlah mereka. Tapi kalau utnuhum dekati mereka. Wa afhimuhum al-haditsa. Fahamkanlah mereka itu dengan hadis. Karena hari ini mereka adalah anak kecil. Mereka ini adalah anak-anak mudanya di kaumnya masing-masing. Hampir-hampir mereka akan menjadi orang yang kelak itu mereka akan menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Benar-benar dahulu kami itu adalah orang kecil, ya. Kemudian hari ini kami menjadi pembesar bagi yang lainnya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada majelis di situ ada anak kecil itu jangan diusir, gitu. Makanya dahulu para ulama kadang pada waktu belajar itu anaknya diajak. Kalau umurnya itu masih di bawah 5 tahun atau kalau di bawah bahkan 2 tahun 3 tahun itu cuma ditulis hadoro fulanun, gitu. Si fulan hadir di majelis. Ya. Saya 2 tahun atau 3 tahun. Nanti kalau sudah umur 5 tahun itu sami'a fulanun. Itu diterangkan cara-caranya sampai seperti itu. Dia telah mendengar, gitu loh. Nanti ada pembahasan bagaimana cara mencatat murid, ya. Murid itu hadir di sebuah majelis dengan umur sekian dikatakan demikian, umur sekian dikatakan demikian. Itu untuk mencirikan tentang tobakot ataupun tingkatan di dalam belajar. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nasihat yang sangat bagus dari Urwah bin Zubair, ya bunaya atau ya baniya, di sini bukan ya bunaya tapi ya baniya, wahai anak-anakku. Ya. Asadun nasi fil alim, ya, atau alal alim ahluh. Wahai anakku, orang yang paling manusia yang paling tidak butuh kepada orang alim itu adalah keluarganya. Nah, ini manakala ada di antara kita jadi pengajar, itu perhatikan betul kepada anak-anaknya.
Karena kadang malah justru anaknya itu sendiri tidak merasa butuh untuk belajar. Anak istrinya kadang seperti itu. Sehingga dikisahkan nanti di bagian akhir kitab ini, tatkala ada seorang sahabat mengajarkan hadis, kemudian dia dapati keluarganya cuma main-main, tidak ikut majelis. Maka sahabat ini memberikan hiburan dengan mengatakan, asadunasi alal alim ahluh au alal anbiya. Orang yang paling tidak butuh kepada orang alim, para nabi atau para nabi itu adalah keluarganya. Bukan berarti itu untuk menyepelekan, ya bukan, tetapi itu adalah untuk hiburan. Pada waktu sudah sungguh-sungguh kok nggak berhasil, ya itu baru mengucapkan ucapan itu. Bukan belum mengajari sudah mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya. Sebenarnya masih banyak ini contoh-contoh tentang masalah ini, tapi insya Allah sudah cukup, itu sudah jam 5 ya. Jadi masih ada berapa halaman ini, agak banyak ini. Karena memang khusus pasal ini cukup banyak ya, nukilan dari salaf. Ya. Dan pada pertemuan yang akan datang akan saya pilihkan mana yang bisa kita ambil pelajaran yang besar, yang jelas pada saat mendidik anak itu orang tua tetap punya perhatian. Walaupun sudah diserahkan pondok, demikian pula para pengajar. Itu jangan henti-henti untuk tetap memberikan dorongan, menyampaikan wasiat, ya. Karena kita tidak tahu ya, kapan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan itu dalam hatinya. Tatkala kita sampaikan kemudian bersamaan dengan itu masuk dalam hatinya, itulah perkara yang patut untuk disyukuri. Yang ada bagi kita berusaha banyak berdoa ya, sambil berdoa ya, agar supaya apa yang menjadi keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah, itu kemudian terwujud. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ilmu yang telah disampaikan, kita berdoa kepada Allah supaya bisa mengambil istifadah dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan mungkin agak menyimpang dari yang jenengan sampaikan tadi. Cuma untuk mendidik anak, misalnya kita sudah mendidik semampu kita, semaksimal kita, terus kemudian kita selalu mendoakan terus agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Tidak seperti yang kita harapkan gitu. Apakah ketika takdir dicatat itu oleh Allah ini jauh takdir itu, misalnya Allah mentakdirkan buruk kepada seseorang, tapi karena kita mendoakan terus, selalu mendoakan, apakah tersebut bisa menjadi baik? Itu yang pertama. Yang kedua, ya apakah doa seorang ibu kan katanya kabul untuk anak-anaknya. Jadi bisa merubah. Yang pertama, apakah doa tersebut bisa merubah? Untuk yang kedua, itu saja dulu Ustadz. Jazakallah khairan, barakallah. Allah barik. Tentang masalah kalau kaitannya dengan takdir ya. Bahwa takdir itu ada takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu takdir yang fi lauhil mahfudz. Juga takdir yang ada pada ketentuan 4 ketentuan di kala roh
setelah roh ditiupkan. Tapi ada takdir yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah itu adalah takdir yang ada di catatan para malaikat. Ya. Itu bisa berubah. Ya, makanya pada waktu Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk kita banyak berdoa, karena di malam tersebutlah akan ditentukan ketentuan takdir terhadap hamba Allah yang sifatnya haulian ataupun tahunan. Masuk pada kategori ini nanti yang berlalu yang sifatnya yaumian ataupun harian. Nah, takdir-takdir inilah yang dikatakan oleh Nabi, ana doa yarudul qada, bahwa doa itu bisa menolak takdir. Termasuk pula di dalam perkara ini adalah tentang wabah. Wabah itu dia akan turun dari langit. Tatkala ada hamba-hamba Allah yang berdoa, maka antara ketentuan kaitannya dengan wabah tadi kemudian dengan doa itu akan saling dorong-mendorong. Kayak talijani, keduanya itu saling dorong-mendorong. Kalau lebih kuat doanya maka akan terhindar, tapi kalau kurang maka dia akan turun. Ya. Dan seluruh takdir yang ini yang bisa berubah dengan doa itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, termasuk perubahannya itu sendiri. Tidak ada yang terlewat. Ya. Tidak ada yang terlewat. Maka kalau seorang orang tua misalnya dia sudah berusaha berdoa, mendidik, ya itu sudah tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab. Kok kemudian anak nggak mendapatkan petunjuk, maka yang seperti itu orang tua dia sudah menunaikan tanggung jawab. Dan kalau kemudian dia dikaruniai ada anak yang seperti itu, maka itu adalah sebuah ujian baginya. Ujian baginya. Dan yang demikian itu tidak ada iskal ya. Karena seorang nabi yang utama yaitu Nabi Nuh alaihi salam itu juga mengalami hal demikian. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam punya paman mengalami hal demikian. Ini ujian. Ujian. Itu bisa kaitannya anak, bisa kaitannya orang tua, kaitannya istri. Itu bisa seperti Nabi Lot, ya, istrinya. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan ketidaktahuan kita tentang takdir Allah yang ditakdirkan kepada kita itu justru menjadi alasan untuk kita berusaha, bukan malah membiarkan atau berserah diri dengan takdir saja. Sebagaimana dimaklumi kalau ada orang misalnya ada pendaftaran pegawai gitu, pegawainya punya prestis gitu untuk kerja di situ. Tatkala dia nggak tahu kalau dia itu mau diterima atau enggak, itu niscaya dia akan mendaftar. Tapi kalau sudah diterima, tahu kalau sudah diterima, ngapain daftar kan gitu. Apalagi kalau tahu tidak diterima, ngapain daftar gitu loh. Diterima aja ngapain daftar, karena nanti mesti akan dipanggil gitu loh, walaupun dia nggak daftar misalnya. Sehingga kalau nanti dia daftar pun hanya sekedar asal-asalan saja, sebagai formalitas saja. Nah, tentang masalah ini kaitannya dengan anak kita, istri kita, keluarga kita tidak tahu, bahkan diri kita pun tidak tahu gitu loh. Tapi kita dituntut untuk kita berusaha. Ya. Sementara al-huda minallahi ta'ala, petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian sudah berusaha kok gagal, itu bukanlah sebuah kegagalan ya. Yang namanya mendidik anak menjadi baik, ya, sudah menasihati, itu bukanlah sebuah kegagalan. Karena keberhasilan itu tidak diukur dengan penerimaan mat'u. Orang yang didakwai menerima, bukan itu ukurannya. Tapi bagaimana orang tua dia bersikap amanah.
di dalam mendidik anaknya. Makanya para nabi itu, apakah dalam dakwahnya nggak berhasil? Semua nabi berhasil, walaupun tidak punya pengikut satupun. Walaisa ma'ahu wan nabiyya walaisa ma'ahu ahadun. Seorang nabi yang tidak punya pengikut satupun, apakah dia gagal? Enggak, tetap dia berhasil. Sehingga yang paling penting, setiap dari diri kita itu pimpinan, setiap dari diri kita itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab kita. Ya, dan kalau di dunia, selagi di dunia itu, kita jangan putus-putus untuk menginginkan anak itu menjadi baik. Walaupun sudah berusaha kok gagal, jangan sampai hal ini mematahkan kita. Selagi di dunia kita masih ada kasih sayang yang bisa kita, istilahnya kita gunakan untuk kita menghendaki anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau sudah di akhirat, itu beda lagi urusannya. Di akhirat itu nanti yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istrinya dan dari anaknya. Mereka akan lari karena punya masalah sendiri-sendiri, sehingga kalau suruh tanggung jawab urusan orang lain atau dihadapkan pada urusan orang lain, dia akan merasa berat. Masing-masing akan mengatakan nafsi, diriku sendiri. Masing-masing akan bukan mengatakan nafsi, tapi masing-masing akan memperhatikan urusannya dia sendiri. Karena yang berbicara nafsi besok hanya para nabi alaihimussalatu wassalam. Tatkala Rasul mendatangi mereka mengatakan nafsi, aku punya urusan sendiri, Tatkala Nabiullah Muhammad, tatkala manusia, bukan Nabiullah, tatkala manusia mendatangi para nabi untuk mencari syafaat, baru di terakhir kepada Nabi mengatakan analaha, saya punya hak untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian sujud, kemudian memuji Allah, berdoa sampai ada suara yang memanggil beliau untuk mengangkat kepala dan silahkan meminta syafaat. Ini saya diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, ini yang saya tangkap dari pertanyaan ini ya, karena tadi suaranya agak putus-putus gitu. Yang saya tahu hanya ini aja. Demikian ya. Kemudian di grup itu coba saya lihat. Iya. Di pertanyaan bismillah, assalamualaikum ilaikum. Izin bertanya bagaimana caranya agar hafalan Quran dan hadis cepat melekat, Ustaz. Ini nanti ada babnya sendiri. Cuma diberikan jawaban secara sederhana saja. Secara kesimpulan bahwa belajar menghafal Al-Quran itu, ya tentunya kalau dia menghafal itu di hadapan seorang guru. Itu jelas. Jangan menghafal sendiri. Kecuali sudah punya ilmu yang kemudian nanti dia cekkan kepada yang lainnya. Ya, tetapi kalau dia baru awal-awal, dia belajar kepada seorang guru. Kemudian di dalam belajar itu, mulailah dengan yang sedikit-sedikit. Ya. Mau hafal 1 ayat, mau hafal 2 ayat, 3 ayat terus. Tapi yang paling penting di situ istimror. Ya, istimror. Ya, terus menerus. Ya, kalau pengalaman yang pernah kami dapat, ada sebagian dari murid yang dulu dia jangankan menghafal 1 ayat, menghafal setengah ayat aja nggak hafal. Dan anak ini sekarang udah hafal Quran ya, udah jadi ustadzah ya, karena perempuan. Tapi yang ngajar adalah bagian ustadzah perempuan di pondok. Itu ustadzahnya itu dia mengajari itu dari setengah ayat. Pertama kali mondok setengah ayat sampai bisa 1 ayat, 2 ayat. Padahal juznya juz pendek, juz amma. Masih juz 30, juz 29 gitu. Pendek-pendek gitu. Sampai tatkala sudah beberapa tahun itu, karena dia istimror terus ya, orang tuanya juga bagus, dia bisa melibas yang atas-atasnya. Bahkan sebagian yang lain belum hafal Quran, sampai sekarang pun belum hafal, dia sudah hafal Quran. Karena
Kadang kalau setoran itu bisa sampai 1 halaman, kadang lebih gitu. Awalnya cuma setengah ayat. Setengah ayat aja dipenggal-penggal karena dia kadang tajwidnya juga masih perlu untuk dibenahi kadang. Karena dia baru kelas 3 SD, kemudian sekolah umum dimasukkan di pondok. Tetapi untuk seperti itu memang butuh seorang ustadz ya, atau kalau kalian ya ustadzah yang mengajar punya kesabaran. Ya, pelan sedikit demi sedikit istimror. Ya, dan kalian tidak perlu khawatir ya, istilahnya enggak. Misalnya udah dewasa seperti ini mau menghafal ya. Saya kasih cerita aja, saya punya murid umurnya sudah 47 tahun. Ya, kalau pas pelajaran, dia ikut pelajaran fikih misalnya sama saya. Dan fikih. Itu sering di sela-sela pelajaran itu kalau sudah, kan ada 2 pelajaran kitabnya, itu dia menyendiri mojok di ruangan. Kadang saya panggil ke sini. Sekarang umurnya sudah 49. Ya. Pada waktu itu saya tanya, waktu itu umurnya 47. Kok nggak gabung? Sambil di sini ada minuman, ada makanan, kok nggak gabung? Dia mojok gitu. Tak tanya, niki nembe murojaah gitu. Saya waktu itu ketawa gitu. Masya Allah. Gimana? Ya saya belajar sama seorang ustadz yang itu dinasehati sama ustadznya. Karena dia kerjanya di sawah, kadang nyangkul, kadang ini. Itu di sawah saja suruh murojaah gitu. Ya, kemudian dia cerita, wah kalau ustadz saya murojaahnya itu pas naik kendaraan itu, misalnya dari Bantul ke Kulon Progo itu 1 juz gitu. Nanti naik lagi 1 juz karena gurunya hafal Quran. Ya, jadi seperti itu. Yang paling penting istimror untuk bisa menjadi berkarakter itu butuh dibiasakan, terus sampai kemudian. Pertama kali sedikit demi sedikit, tidak usah tergesa-gesa, sedikit tapi istimror. Kalau dalam bahasa kita sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu kan bagus, bahasa yang bagus. Ya, mengandung nasihat. Nanti secara khusus ya tentang itu caranya nanti akan ada materi sendiri. Jadi di dalam kitab ini nanti akan ada pembahasannya ya. Wallahu taala alam. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Ya. Oh ya, tak saya tambahkan dikit tentang masalah melekatnya. Hafalan itu kan kadang hafalan kemudian hilang ya. Kalau untuk bisa hafalan itu melekat, itu memang menghafalnya di waktu kecil. Di waktu kecil itu nanti, kalau pengalaman dari orang yang menghafal Al-Quran, dan itu juga banyak dikatakan oleh para salaf ya. Itu kalau menghafal Al-Quran di waktu kecil itu nanti mushaf Al-Quran itu seperti ada di hadapan matanya dikala dia dewasa. Ya, di waktu dewasa. Makanya di dalam menghafal Al-Quran jangan ganti-ganti mushaf. Mushafnya itu saja terus. Nanti kalau beli misalnya terbitannya ini, beli itu yang warnanya cover misalnya di bagian ujung kanan warnanya apa, jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti kadang Quran kecil, kadang Quran besar, bagaimana melekat gitu loh. Tapi Qurannya sama, kalau dia ukurannya juga sama gitu. Itu sebuah teknis saja gitu. Walau bukan berarti hukumnya wajib, kalau enggak hukumnya haram, bukan seperti itu. Jadi sampai seperti itu. Adapun kalau sudah dewasa ini agak repot. Kalau sudah dewasa mau menghafal Al-Quran itu dulu seperti zaman sahabat. Zaman sahabat itu dia belajar menghafal, kemudian memahami maknanya, kemudian diamalkan. Nah 3 ini, makanya para sahabat hafal juga. Walaupun sudah dewasa para sahabat. Karena mereka belajar 10 ayat, lafadznya, maknanya dipelajari, tafsirnya dipelajari, kemudian diamalkan. Karena kalau sudah dewasa itu ngamalkan. Dan mereka para sahabat tidak akan mengamalkan kecuali sudah, mereka tidak akan menambah 10 ayat tersebut kecuali sudah mengamalkannya. Sudah memahaminya, mengamalkannya gitu. Cuma kalau ini untuk kita jauh sekali gitu loh. Jauh sekali, paling tidak ya kita bisa menempuh untuk
apa istilahnya, dikuatkan manakala menghafal itu sambil ditadaburi. Ditadaburi artinya apa, itu akan lebih melekat nanti. Walaupun kalau mau menghafal kayak anak kecil dihafal terus, itu juga tidak ada masalah. Ya, bagaimana bilangannya untuk menghafal? Ya kalau sebagian ulama ada yang pokoknya sebanyak mungkin sampai dia kokoh, ya kalau bisa 40 hari. 40 kali, bukan 40 hari, 40 kali. Ya, karena sebagian ulama ada yang menghafal itu setelah 40 kali kemudian kokoh. Ya. Dan ingat ya, setelah hafal itu memang kalau bisa diperdengarkan kepada yang lain. Artinya kepada guru atau kepada teman rekan yang sama-sama berguru, itu distorkan seperti itu. Karena hafalan kalau tidak seperti itu kan, itu tidak akan kokoh. Dia akan lemah. Makanya para ahli hadis dulu kalau habis menghafal hadis, itu mereka akan datangi sekelompok anak kecil untuk mendengarkan hafalannya. Jadi bukan gurunya, tapi bukan yang lain, tapi dia setelah menghafal dari guru, mendengar, dia hafal, ya. Kemudian dia datangi kutab ya, kutab itu kayak SD, sekolah SD itu, kemudian anak-anak dikumpulkan, ayo dengarkan saya menghafal hadis gitu. Dia bukan ngajar, tapi supaya berbicara atau menyampaikan apa istilahnya hafalan di hadapan majelis. Nah, dengan menyampaikan hafalan di hadapan majelis itu, masya Allah ya, masya Allah, di situ termasuk majelis dzikir itu, majelis ilmu, bahkan dapat doa dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, nadarallahu, mudah-mudahan Allah mencerahkan wajahnya. Al-hadits ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Al-Qudus Enggar Supriyanto atas ilmu yang diberikan. Dan dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, maka selesai sudah taklim pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa